Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana. Saya mahasiswa UIN Salatiga dengan prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin menyampaikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Modal Usaha, dan Digital Marketing terhadap Kinerja UMKM Halal dengan Inovasi Produk sebagai Variabel Intervening. Studi kasus pada UMKM yang bersertifikat halal di Kota Salatiga. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke latar belakang. Di sini ada tingkat literasi keuangan golongan muda semakin tinggi pada suatu negara, memungkinkan golongan tersebut membuat keputusan yang irasional terhadap keuangan dan juga pastinya akan mempengaruhi kesejahteraan baik dalam rumah tangganya, perekonomian nasional hingga dunia. Jadi di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. UMKM memanfaatkan berbagai sumber daya alam atau SDA yang potensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah SDA yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Terus pengaruh sertifikat halal pada UMKM itu adalah jaminan bahwa produk yang diproduksi dan dikonsumsi telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sertifikasi ini sangat penting bagi konsumen muslim yang ingin memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut. Di sini menurut Sri dan Jalil tahun 2019, sertifikasi halal umumnya dikeluarkan oleh otoritas atau organisasi Islam yang diakui sebagai tanda bahwa produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan prinsip dan pedoman syariat Islam. Sertifikasi ini tidak hanya relevan untuk produk makanan, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, dan berbagai barang konsumsi lainnya. Bagi konsumen muslim, sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi selaras dengan keyakinan dan praktik agama mereka. Selanjutnya kita di sini masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama ada literasi keuangan syariah, yaitu ada pengaruh terhadap inovasi produk dan kinerja UMKM halal. Yang kedua ada modal usaha, yaitu pengaruh terhadap inovasi produk dan kinerja UMKM. Yang ketiga digital marketing, pengaruh terhadap inovasi produk dan kinerja UMKM. Yang keempat ada inovasi produk, itu pengaruh terhadap kinerja UMKM halal dan peran intervening. Selanjutnya, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, menganalisis pengaruh modal usaha terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, menganalisis pengaruh digital marketing terhadap kinerja UMKM. Selain ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu antara lain ada manfaat teoritis, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, kinerja UMKM, dan pemasaran digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa. Terus yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi UMKM halal. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM halal tentang pentingnya literasi keuangan syariah, modal usaha, dan digital marketing dalam meningkatkan kinerja usaha mereka. Terus bagi pemerintah dan lembaga keuangan, yaitu dapat membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mendukung pengembangan UMKM halal. Terus kalau untuk bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang UMKM halal. Dapat juga menjadi referensi dan dasar untuk peneliti lanjutan dengan fokus yang lebih mendalam atau variabel yang berbeda. Di sini kita masuk ke landasan teori, yaitu menurut Ardiani et al. Tahun 2021, kinerja UMKM adalah harapan untuk mencapai pencapaian dengan ukuran finansial dan non-finansial. Pencapaian kinerja UMKM secara finansial ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penjualan, modal usaha bertambah, tren laba meningkat, dan pencapaian kinerja non-finansial diukur dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan perluasan daerah pemasaran.
Terus menurut Rohayati 2015, era persaingan yang tinggi saat ini, prestasi kerja merupakan faktor yang sangat penting. Adanya digital marketing akan senantiasa meningkatkan performance bisnis pada pelaku UMKM yang ada. Selanjutnya kita masuk ke objek penelitian, yaitu di sini ada lokasi penelitian. Lokasi yang akan saya tuju sebagai tempat pengambilan data dan sampel yaitu pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Salatiga yang sudah bersertifikat halal. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai selesai. Jadi populasi menurut Sugiono tahun 2013 yaitu adalah subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya di sini ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, sampel ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplikatif atau kausal. Nah, jadi tujuannya itu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen, literasi keuangan syariah, model usaha digital marketing, dengan variabel dependen, kinerja UMKM halal, dengan inovasi produk sebagai variabel intervening. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari sumbernya langsung. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti harus mengintegrasikan secara langsung dengan teknik observasi, wawancara, diskusi, ataupun penyebaran angket. Sumber pengumpulan data peneliti diperoleh melalui skripsi, jurnal, atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Jadi gunanya proses pengumpulan dan pengambilan data dilakukan agar tim peneliti mengetahui secara jelas bagaimana karakteristik UMKM di Kota Salatiga. Untuk uji instrumennya, saya pakai uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas itu dilakukan untuk menilai keabsahan atau kevalidan suatu instrumen. Dalam hal ini, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan di dalamnya mampu mengukur aspek yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Terus untuk uji reliabilitas itu pada suatu instrumen penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data penelitian sudah dapat dikatakan reliable atau tidak pada uji reliabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Selanjutnya kita masuk ke kerangka penelitian. Di sini ada variabel independen X, variabel yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Di sini ada X1, X2, dan X3. X1 yaitu literasi keuangan syariah. Di sini itu kita dapat mengetahui produk dan jasa keuangan syariah serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Yang kedua ada modal usaha. Modal usaha itu adalah pokok utama atau dasar dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha pada UMKM. Terus X3 ada digital marketing. Nah, adanya digital marketing akan senantiasa meningkatkan performance bisnis para pelaku UMKM yang ada. Terus di sini untuk variabel intervening Z di sini yaitu variabel yang menjembatani pengaruh antara variabel independen dan dependen. Variabel independen yaitu variabel X tadi dan variabel dependen yaitu ada di variabel Y. Nah, jadi di Z ini inovasi produk, proses menciptakan atau mengembangkan produk yang lebih baik dan pengalaman yang lebih memuaskan. Selanjutnya di sini variabel dependen Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, jadi merujuk pada performa atau pencapaian usaha menengah pada UMKM yang produk atau layanan telah memenuhi standar dan prinsip syariat Islam. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Kita menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini ada uji statistik T berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Terus kalau untuk uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh literasi keuangan syariah, modal usaha, dan digital marketing terhadap kinerja UMKM. Jadi, hipotesis yang dapat ditarik dari kerangka penelitian di atas yaitu ada literasi keuangan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal. Terus ada modal usaha X2 berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap kinerja UMKM halal. Yang ketiga, digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal. Yang keempat, keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk. Terus ada modal usaha X2 berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap inovasi produk. Yang keenam, digital marketing atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk. Yang ketujuh, inovasi produk Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal. Yang kedelapan, literasi keuangan syariah X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal Y melalui inovasi produk Z sebagai variabel intervening. Yang kesembilan, modal usaha X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal melalui inovasi produk sebagai variabel intervening. Yang terakhir, digital marketing atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM halal melalui inovasi produk sebagai variabel intervening. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.